Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Penjelasan Isi dan Hubungan Aturan Undang-Undangan mengenai Kehutanan. Sebelum masuk dalam pemaparan materi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang terdiri dari saya sendiri selaku moderator, namanya Mega Suryani Rewa, kedua Saudari Andini Amalia Putri, ketiga Saudara M. Haigel Jumli, keempat Saudari Nurwiri Adesia, kelima Saudari Nur Sapna Salsabila, keenam Saudari Husnul Khatimauh, ketujuh Saudara Muhammad Khairul Masyur. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama, konsep, akan saya bacakan. Konsep peraturan perundang-undangan, di mana dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rencana atau plan dalam membentuk hukum. Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu, orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu. Karena itu, adil atau memenuhi rasa keadilan. Keadilan merupakan nilai abstrak yang perlu diwujudkan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Perwujudan nilai-nilai norma hukum dalam masyarakat terbentuk melalui aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang dibentuk harus memenuhi rasa keadilan. Menurut Sajipto Raharjo, dalam proses pembuatan rancangan undang-undang harus memperhatikan peran dari asas hukum. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Andini Amalia Putri. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas mengenai realita. Aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ilmu kehutanan, yakni penjelasan atau peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang perlindungan hutan. Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan alam berupa sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, kekayaan alam tersebut harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya alam yang diantara lain berupa hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan, tumbuhan dan satwa harus dilestarikan dan didayagunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena mempunyai fungsi produksi, fungsi lindung antara lain pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pelestarian lingkungan hidup, dan fungsi konservasi keanekaragam hayati yang merupakan penyangga kehidupan, serta untuk wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Andini Amalia Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Haigel Jumli. Kepada Saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan, agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal dan lestari, maka dilakukan usaha perlindungan terhadap hutan produksi, hutan pelindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa. Pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk yang pertama, mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit. Yang kedua, mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan.
kawasan hutan, hasil hutan, investasi secara perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara M. Hayudal Jumli. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nurwiri Adesya. Pada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mengingat bahwa keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlindungan hutan tidak saja dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga oleh segenap masyarakat dengan berperan serta secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya untuk lebih menjamin usaha perlindungan hutan, sebagian wewenang yang menjadi urusan pemerintah dapat diserahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Untuk terlaksananya perlindungan hutan, maka dilakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurwiri Adesya. Selanjutnya, untuk permasalahan akan dibacakan oleh Saudari Nursapna Salsabila. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja materi tentang permasalahan. Menilai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sudah tidak sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan. Kepala Badan Keahlian Dewan atau BKD, Johnson Raja gugup serahkan naskah akademik NA. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam perkembangannya, banyak permasalahan dalam pengimplementasian undang-undang tersebut, seperti berkurangnya luas hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan, perubahan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat. Selain itu, Undang-Undang Kehutanan itu juga ada di harmonis dengan undang-undang lainnya, serta adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu disesuaikan dengan keberlakuan Undang-Undang Kehutanan ke depan. Penguasaan hutan oleh negara bukan suatu kepemilikan, tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ia berharap revisi Undang-Undang Kehutanan kelak dapat mengakomodir seluruh asas tersebut dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nursapna Salsabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Husnul Khatimau. Pada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Adapun solusi dalam hubungan dengan aturan perundang-undangan, pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses harmonisasi. Dengan demikian, harmonisasi merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam aturan perundang-undangan dalam bidang kehutanan diharapkan dengan upaya harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun merupakan suatu keniscayaan dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya harmonisasi. Jika melihat ke belakang, sejak dulu sampai dengan sekarang, hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan masyarakat adat sebagai penghuni di dalamnya. Masyarakat adat telah terbukti sejak lama merupakan masyarakat yang paling dekat dan sangat tergantung dengan hutan dan alam sekitarnya. Pada umumnya, komunitas masyarakat adat memang manusia bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan harmoni di antara keduanya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Husnul Khatimau. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Khairul Masyur. Kepada Saudara, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulan pada materi ini adalah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran aturan perundang-undangan mengenai tata kelola hutan di Indonesia memiliki pengaruh besar. Karena dengan peraturan ini hutan Indonesia dan hasilnya diharapkan tetap terpelihara dan terkelola dengan baik. Walaupun dalam menjalankannya masih banyak kekurangan baik dari segi undang-undang dan pelaksanaannya, sangat diharapkan ke depannya dalam pemerintahan, warga-warga Indonesia sendiri segera menyadari betapa pentingnya keberadaan hutan Indonesia ini sebagai karunia Tuhan yang nikmatnya tiada tara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Khairul Masyur. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.